Selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita pada hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, pada pagi hari ini kami merasakan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami pada hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kisah Para Rasul 2 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang membuat kita bersukacita di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat kita bersorak-sorai di dalam kehidupan kita. Misalnya, Tuhan memberikan kita kesehatan. Tuhan membuat usaha kita berhasil. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tercapai. Dan lain sebagainya. Tapi kita mau lihat, apa yang membuat Petrus bersukacita, sehingga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 26 dan 27 ini, Petrus mengangkatkan Mazmur Daud, dan itu menjadi ungkapan sukacitanya di dalam kehidupannya. Apa yang membuat Petrus bersukacita dan bersorak-sorai di dalam kehidupannya? Yang pertama adalah karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kematian Tuhan Yesus, murid-muridnya dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, sehingga mereka tidak berani berbuat apapun. Mereka tidak berani menyaksikan karya Kristus di dalam kehidupan mereka. Tetapi di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah kekhawatiran mereka, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong bagi murid-muridnya, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada hari raya Pentakosta orang Yahudi, murid-murid Tuhan Yesus berada di suatu tempat di Yerusalem. Pada saat itu Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus bangkit, berdiri, tampil di tengah-tengah orang banyak. Dan dia menyaksikan karya keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya, kebangkitannya, dan juga kenaikannya ke surga. Petrus begitu bersemangat, Petrus begitu bersukacita. Ketakutan yang selama ini ada di dalam kehidupannya sirna begitu saja setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat kita hidup di dalam ketakutan pada saat ini? Apa yang membuat kita
hidup tanpa sukacita pada saat ini. Mungkin ada sakit penyakit, beban, pergumulan hidup yang senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak mampu bersukacita, sehingga kita tidak mampu bersorak-sorai, sehingga kita dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan di dalam kehidupan kita. Mari undang Roh Kudus, supaya Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita. Kita sudah merayakan hari raya Pentakosta. Roh Kudus itu sudah turun di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita. Biarkan Dia yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Biarkan Yesus Kristus dan Roh Kudus menolong kita, menuntun kita, membimbing kita di dalam kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita, supaya ketakutan itu, kekhawatiran itu sirna dari kehidupan kita. Serahkan segala kekhawatiran kita pada hari ini. Serahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan pada hari ini. Apa yang mengganjal hati kita, yang membuat kita tidak bersukacita dan tidak bersorak-sorai, biarkan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu bersukacita, supaya kita mampu bersorak-sorai di dalam kehidupan kita. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Itu juga menjadi alasan kita bersorak-sorai. Karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita sudah diselamatkan oleh Allah. Sumber sukacita kita adalah Allah kita. Sumber kekuatan kita adalah Allah kita. Biarkan Dia bertahta di dalam kehidupan kita. Serahkan segala kekhawatiran kita. Roh Kudus adalah penolong kita. Biarkan Dia selalu menuntun kita, menolong kita. Roh Kudus adalah pembimbing kita. Biarkan Dia membimbing kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Roh Kudus adalah penghibur kita. Biarlah di tengah-tengah duka cita kita, di tengah-tengah pergumulan hidup kita, biarkan Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus itu adalah penolong kita. Biarkan Dia selalu menolong kita, menopang kehidupan kita sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang Tuhan utus bagi kami, menjadi penolong, pembimbing, penghibur, sehingga Tuhan tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi hal yang membuat kami tidak bersukacita, bersorak, yang membuat kami tidak bersorak-sorai dalam hidup kami. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Parindu, dan juga Perminggun Ngabang Sei Asam. Berkati mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah pergumulan, kekhawatiran mereka. Biar Roh Kudus yang selalu menguatkan mereka, menuntun mereka, sehingga mereka Tuhan mampu menyaksikan segala perkara yang besar yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sapaan teduh ini, dimanapun mereka berada, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Biarlah Tuhan, Engkau memenuhi setiap hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap mampu bersukacita di dalam kehidupan kami, dan kami tetap merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Roh Kudus menuntun dan membimbing kita di dalam kehidupan kita.